3 formasi yang dibutuhkan, namun ternyata yang lolos cuma satu teman-teman ya. Dia pun tidak ada afirmasi, ini kosong ya, tidak ada afirmasi. Sedangkan siapa ini, Pak Ruslan ini, dia mendapatkan afirmasi, tapi dia XTL, tidak lulus. Guru induk tidak lulus ya, jika dibahasakan teman-teman ya. Guru induk TL tidak lulus, padahal dia Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi 2 informasi penting buat rekan-rekan semua. Salah satunya informasi mengenai afirmasi yang tidak menjamin kelulusan. Nah, admin akan langsung nanti lihatkan bukti atau hasilnya teman-teman ya, mengenai peserta yang tidak mendapatkan afirmasi namun bisa mengalahkan peserta atau rekannya yang memiliki afirmasi. Dan di video kali ini juga admin ingin kembali membagikan informasi mengenai kode-kode yang ada dalam pengumuman seleksi P3K ini, agar rekan-rekan tahu bahwa kode ini artinya seperti ini. Seperti itu teman-teman ya. Namun sebelum kita lanjut ke informasi intinya, seperti biasa, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Dan sebelum kita lanjut, nah di sini admin upload video 53 menit yang lalu tentang adanya perubahan aturan. Teman-teman ya, ini ada surat dari Kemendikbud yang baru dikeluarkan kemarin 14 Desember. Silahkan dibuka videonya, dibaca-baca. Dan di sini juga admin mempost video sekitar 2 jam yang lalu sebelum video ini dibuat, dimana di video ini ada kebijakan yang dikhususkan Kemendikbud buat peserta yang lolos passing grade. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke informasi yang pertama. Nah, informasi yang pertama admin sampaikan dari jpnn.com. Guru honorer lulus passing grade P3K 2021 menyampaikan tuntutan lugas. Ini informasinya Selasa 14 Desember teman-teman ya. Jadi kita cek apa sebenarnya tuntutan rekan kita ini. Ketua Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia atau FGHN LPSI, Hetty Kustrianingsih, mendesak pemerintah mengembalikan sistem kelulusan P3K 2021 seperti 2019. Nah, ini teman-teman ya. Jadi Ibu Hetty Kustrianingsih menginginkan bahwa kelulusan P3K 2021 ini sama dengan 2019. Nah, namun hal yang demikian itu kan merupakan kebijakan pemerintah teman-teman ya. Apakah akan dikembalikan atau tidak? Oke, kita cek selanjutnya. Sistem penentuan kelulusan P3K 2019 dinilai lebih fair karena yang memenuhi passing grade dinyatakan lulus. Nah, ini hebatnya teman-teman. Ini bagusnya 2019 itu, karena jika sudah sampai di batas passing grade atau nilai ambang batas memenuhi, maka mereka sudah dinyatakan lulus. Nah, berbeda dengan saat ini, meskipun lulus passing grade namun harus di ranking juga teman-teman ya. Bahkan ada yang lulus passing grade namun formasinya tidak ada. Itu yang kekurangan di 2021 ini. Sistem kelulusan P3K 2021 bikin guru honorer stres, disuruh ikut tes terus, tetapi formasinya nggak jelas. Nah, ini teman-teman ya, bahkan masalah formasi ini dijanjikan lagi di 2022 begitu. Sisa formasi dari 2021 akan ditambahkan di 2022, sebagaimana video sebelumnya yang admin upload. Dia mengingatkan pemerintah bahwa pekerjaan guru honorer bukan hanya ikut tes.
Mereka harus mendidik para siswa sembari mencari tambahan penghasilan agar dapur tetap ngebul. Nah, bisa dikatakan sebenarnya untuk guru honorer 90%, teman-teman ya. 90% guru honorer di Indonesia itu mempunyai pekerjaan yang lain demi ini, teman-teman ya. Demi dapur agar tetap ngebul, seperti yang disampaikan Ibu Heti. Heti menilai, usaha guru honorer untuk belajar sudah maksimal. Di tengah pekerjaannya yang padat, mereka masih menyempatkan diri belajar demi meningkatkan statusnya menjadi ASN P3K. Jadi memang sih bukti daripada rekan-rekan itu sudah belajar maksimal mengenai banyaknya peserta yang lulus passing grade. Ketika guru honorer sudah ikut tes dan lulus passing grade, pemerintah malah menyatakan tidak lolos formasi. Betul juga, sangat-sangat betul. Sudah passing grade tapi tidak lolos. Pemerintah beralasan, andai Pemda menyiapkan formasi lebih banyak, yang lulus passing grade pasti diangkat P3K. Jadi ini alasannya, teman-teman ya, bahwa Pemda itu yang menyebabkan seperti itu, teman-teman ya, karena formasi yang diajukan sedikit sehingga banyak yang passing grade tapi tidak dikatakan lulus. Ini enak sekali bicaranya. Seharusnya siapkan dulu formasinya, baru rekrut guru honorer menjadi P3K. Begitu lulus passing grade, langsung diangkat terangnya. Nah, apa yang disampaikan Ibu Heti ini, sepertinya semua penonton di channel ini, atau semua guru-guru di Indonesia setuju mengenai hal ini, teman-teman ya. Begitu lulus passing grade, langsung diangkat. Dia juga mempertanyakan pasal mana dalam Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 yang menyatakan guru honorer yang melampaui passing grade disuruh tes berkali-kali. Dites sampai tahun depan pun bila formasi minim tidak akan lulus. Nah, jadi Permenpan RB saja dipertanyakan oleh Ibu Heti ini. Solusinya, angkat semua guru honorer yang lulus passing grade menjadi P3K secara bertahap. Tidak masalah asalkan tidak tes berkali-kali. Ya, asalkan tidak tes berkali-kali. Maksudnya mungkin Bu Heti ini kalau sudah lulus passing grade, begitu ada yang pensiun, yang lulus ini langsung mengisi kekosongan tersebut. Mungkin sesuai daerahnya pastinya. Jadi ini adalah informasi pertama dari video ini. Kita lanjut ke informasi selanjutnya mengenai adanya guru yang lulus tanpa formasi. Nah, di sini di salah satu kabupaten, teman-teman ya, pemerintah Kabupaten Baru, ini ada formasi guru kelas yang dibuka ada 3. Nah, ini yang dibuka ada 3, dan di sini kita bisa lihat kode X ini. Nah, mungkin yang X tahap 1 sudah tahu. Kode X ini adalah guru-guru berasal dari sekolah ini, teman-teman ya, SD Impres Siaung. 3 formasi yang dibutuhkan, namun ternyata yang lolos cuma satu, teman-teman ya. Dia pun tidak ada afirmasi, ini kosong ya, tidak ada afirmasi. Sedangkan siapa ini, Pak Ruslan ini, dia mendapatkan afirmasi, tapi dia XTL, tidak lulus. Guru induk tidak lulus. Ya, jika dibahasakan, teman-teman ya, guru induk TL tidak lulus. Padahal dia memiliki kesempatan untuk lulus karena formasi yang dibuka ada 3. Dia pun sudah mendapatkan afirmasi usia, namun tetap saja tidak lulus. Sedangkan ibu atau ini bapak ya, Hayardin ini lolos, teman-teman ya. Ini nilainya dia 300 murni, afirmasinya tidak ada, makanya di sini tetap 300. Manajerialnya 88, sosionya 100, berarti 188. Terus wawancaranya 38, ini nyaris sempurna ya nilainya, teman-teman ya, karena ini maksimalnya 40 dan ini maksimalnya 200, totalnya 526. Sedangkan Pak Ruslan ini 185, terus mendapatkan afirmasi usia 75 poin sehingga menjadi 260. Manajerialnya 89, sosionya 88. Ini sudah lolos passing grade, ini juga lolos. Namun
afirmasinya di sini masih kurang ya, meskipun ditambahkan dengan teknis masih kurang. Itu menyebabkan dia tidak lulus. Jadi seperti itu teman-teman ya. Dan adapun kode Y ini adalah peserta dari luar sekolah tersebut. Jadi dia bukan dari guru sini, guru Siaun. Jika kodenya YTL, artinya guru non induk tidak lulus. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, selain dari ini ada dari kabupaten lain, ini Kabupaten Bone. Dia di sini tersedia formasi ada 6. Wah, ini peluangnya sebenarnya banyak. Dan di sini kita bisa lihat guru di sekolah tersebut ada 1 2 3 ada 4. Ada 4 teman-teman ya. Namun lagi-lagi yang lulus cuma 1. Ini ada 4 dan ada 2 orang. Nah, ini ada 2 orang yang mendapatkan afirmasi usia namun juga TL alias tidak lulus. Yang bisa dikatakan afirmasi sebenarnya bukan jaminan teman-teman ya. Jika afirmasi usia ini bukan jaminan untuk lulus begitu. Nah, padahal nilainya cukup tinggi, sebenarnya cukup tinggi kita bisa lihat. Namun dia dari nilai murninya sebenarnya dia menjatuh teman-teman ya. Ini 170, ini 150. 150 ditambah dengan 75, ini 225 masih kurang. Ini 245 juga masih kurang. Padahal di sini formasinya guru kelas. Dan yang di sini ini lulus YP3 berdasarkan kategori 3 teman-teman ya. Ini pun lulus berdasarkan kategori 3 karena nilainya di sini 285. Padahal untuk kategori 1 guru kelas itu 320. Dan untuk kategori 3-nya itu atau P3-nya kalau tidak salah 270. Makanya Ibu Sri Melianti ini bisa lulus. Jadi pada intinya seperti itu teman-teman ya. Afirmasi lagi-lagi bukan jaminan untuk lulus. Oke, inilah informasi yang dapat admin sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.